Distribusi frekuensi dan contoh perangkat lunak. Pengertian distribusi frekuensi: data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang membuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Menurut Ridwan, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang dalam masuk distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Jenis-jenis distribusi frekuensi: pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Di distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Kedua, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berisi nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelada dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogif. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Bagian-bagian frekuensi: pertama, kelas-kelas. Kelas adalah kelompok nilai data. Kedua, batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada dua batas kelas, yaitu batas bawah kelas terdapat di sebelah kiri deretan kelas. Kedua, batas atas kelas terdapat di sebelah kanan deretan kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. 4. Titik tengah kelas adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 batas atas kelas tambah batas bawah kelas. 5. Interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. 6. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas dan tepi bawah kelas. 7. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Contoh dari distribusi frekuensi atas: banyaknya kelas adalah 7. Kedua, batas-batas kelas adalah 9, 21, 22, 34, dan seterusnya. Batas bawah kelas adalah 9, 22, 35, 48, 61, 74, 67. 4. Batas atas kelas adalah 21, 34, 47, 60, 73, 86, 99. 5. Tepi bawah kelas adalah 8,5, 21,5, 34,5, 47,5, 60,5, 73,5, 86,5. 6. Tepi atas kelas adalah 21,5, 34,5, 47,5, 60,5, 73,5, 86,5, 99,5. 7. Titik tengah kelas adalah 15, 28, 41, 50,
4, 4, 8, 12, 23, 6. Langkah menyusun tabel distribusi frekuensi TDF. Pertama, urutkan data, umumnya diurutkan dari nilai terkecil. Tujuannya agar range data bisa diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi tiap kelas. Kedua, tentukan range. Range sama dengan nilai maksimum kurang nilai minimum. Ketiga, tentukan jumlah kelas. Jumlah kelas menggunakan aturan Sturges. Banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log n. N adalah banyaknya data. 4. Tentukan panjang atau lebarnya dari kelas interval. 5. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Contoh berikut ialah nilai ujian yang sudah diatur dari yang terkecil sampai ke terbesar. Pertama, range nilai tertinggi kurang nilai terendah sama dengan 99 kurang 35 sama dengan 64. 2. Banyaknya kelas menggunakan aturan Sturges. 1 tambah 3,3 kali log n sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 80 sama dengan 7,28 bulatkan menjadi 7. 3. Panjang kelasnya sama dengan range bagi banyak kelas 67 bagi 7 sama dengan 9,14 dibulatkan menjadi 10. Batas bawahnya adalah 31. Dari posisi di atas kita dapat info sebagai berikut: banyak kelas 7, panjang kelas 10, batas bawah kelas 31. Susunan awal TDF seperti gambar, tabel yang sudah dilengkapi dan bentuk yang lebih ringkas. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu istilah khusus yang dipakai pada data yang diformat serta disimpan secara digital yang di dalamnya meliputi program komputer, dokumentasinya, serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Software juga dapat disebut sebagai sebuah bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud nyata. Fungsi perangkat lunak: mengolah data, perintah atau instruksi tertentu sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user. 2. Sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dalam komputer. Macam-macam perangkat lunak. Pertama, perangkat lunak berbayar. Sesuai dengan namanya, software satu ini mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu jika ingin menikmati kegunaan dari perangkat tersebut. Meski Anda telah membeli atau membayar perangkat tersebut, Anda tidak akan mendapatkan lisensi untuk membuat kopiannya dan menyebarkan untuk pengguna komputer lainnya. Contoh: Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Microsoft Office, dan lain-lain. Kedua, freeware, software gratis yang tidak membatasi pengguna untuk menggunakannya kapan saja. Software seperti ini pada umumnya didedikasikan bagi komunitas tertentu, namun hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh: Mozilla Firefox, Google Chrome, WhatsApp, dan Telegram, dan UC Browser. Ketiga, free software. Berbeda dengan freeware, free software akan menuntut penggunanya untuk membeli perangkatnya terlebih dahulu, namun setelah itu kalian bebas untuk memodifikasi atau bahkan mendistribusinya. Contoh: FreeBSD, OpenOffice, Opera, dan lain-lain. 4. Shareware. Perangkat lunak ini juga gratis, hanya saja terdapat batas waktu penggunaannya, dan bila user ingin menikmati fitur yang ada di dalamnya tanpa batasan waktu, maka user harus membelinya terlebih dahulu. Fungsi dari batasan waktu ini adalah supaya user dapat mengetahui beragam kelebihan dan fungsi yang ditawarkannya atau dalam hal ini disebut sebagai masa trial. Perangkat lunak ini juga bisa digunakan
XP, WinRAR, dan Nero 7. 5. Malware. Malware merupakan software yang dibuat untuk tujuan menyusup ke komputer tertentu atau bahkan dapat digunakan untuk merusak sistem dalam jaringan komputer. Contoh, spyware, adware, dan virus komputer. 6. Open source software, perangkat lunak gratis serta kode dalam pembuatan perangkatnya dapat dipelajari, dimodifikasi, atau bahkan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan atau etika yang telah ditetapkan dalam perangkat tersebut. Contoh, Linux. 7. Firmware. Firmware merupakan software yang berupa memory read only atau penyimpanan yang hanya dapat dibaca, bersifat paten sehingga tidak bisa melakukan modifikasi atau pengembangan meski terdapat masalah dalam fungsinya. Pada umumnya, firmware telah tertanam serta menyatu dengan satu piranti keras seperti alat-alat elektronik, alat-alat komunikasi, dan juga komponen perangkat keras komputer lainnya. Contoh perangkat lunak. Pertama, software system. Perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi dalam komputer untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta memberikan informasi kepada user. Contoh, Linux dan Windows. Kedua, software browser untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam internet. Contoh, Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, UC Browser. Ketiga, Microsoft Office, perangkat lunak yang dibuat dan dirancangkan khusus untuk menunjang pekerjaan dalam kantoran ataupun sekolah. Contoh, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. 4. Paint software, perangkat lunak yang memiliki fungsi sebagai pengolah gambar atau desain